Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Bayu Pamungkas, NRP 05218400000148 dari SE kelas B. Sebelumnya saya minta maaf kalau background laptop saya berbentuk bunga karena saya lebih suka yang indah-indah. Next. Jadi di sini saya akan menunjukkan dan membagikan cara saya belajar untuk memahami sebuah materi. Yang pertama, saya membuka yang namanya PPT yang telah di-share oleh dosen. Nah, seperti ini. Nah, pas kita lihat, wah, bentuknya bahasa Inggris nih. Kan jadi kitanya malas untuk membaca. Jadi kita cari di Google. Nah, tadi saya sebelum buat video ini saya sudah baca-baca sih tentang struktur organisasi, distribusi, sales distribution. Dan saya masukkan di PPT. Nah, seperti ini. Jadi struktur organisasi SD ada 7. Yang pertama yaitu klien. Klien merupakan perwakilan sebuah inti perusahaan dan unit tingkatan tertinggi dalam sistem SAP dan merupakan induk dari sebuah perusahaan yang terdiri atas master record dan kumpulan tabel yang independen. Terus yang kedua ada company code, merupakan unit terkecil dalam suatu organisasi yang dapat mewakili satu entitas legalitas perusahaan company. Kode bisa menjadi valuation area. Jika company kode menjadi valuation area, maka semua material yang sama akan sama nilainya. Terus yang ketiga ada credit control area, merupakan unit organisasi yang bertugas memberikan dan memonitor batas kredit atau utang bagi pelanggan. Terus yang keempat ada sales organization, merupakan unit organisasi yang bertugas mengurus segala urusan yang ada di logistik. Terus yang kelima ada distribution channel, merupakan unit yang memproses agar produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dapat tercapai dan sesuai dengan keinginan oleh customer. Yang keenam yaitu division, merupakan pengelompokan sebuah organisasi menjadi beberapa kelompok seperti kelompok produk, service, material. Bisa juga pengelompokan beberapa jenis produk dalam satu perusahaan. Terus yang ketujuh ada sales area, merupakan kombinasi dari sales organization, distribution channel, dan definition setiap dokumen penjualan yang dibuat membutuhkan suatu sales area. Nah, setelah struktur organisasi ada juga proses bisnis pada sales and distribution. Sales yang pertama ada inquiry. Inquiry yaitu pelanggan meminta informasi rinci tentang barang-barang tertentu dalam harga yang sudah ditentukan. Yang menggunakan proses bisnis ini dalam rangka untuk menanggapi permintaan yang dibuat oleh calon pelanggan untuk informasi tentang barang-barang tertentu, khususnya pada harga calon pelanggan. Terus yang alur inquiry juga dibagi ada 3. Yang pertama membuat inquiry calon pelanggan, terus yang kedua membuat aktivitas, yang ketiga memonitor status inquiry. Terus quotation yaitu berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, harga, dan informasi pendukung. Sebuah quotation memiliki masa berlaku. Dalam masa berlaku, pelanggan memiliki pilihan untuk menempatkan pesanan dalam kondisi yang disepakati dan mengacu pada quotation atau membatalkan kontrak. Proses bisnis yang mengandung antara query dan quotation ada 4, yaitu proses ini dimulai ketika perusahaan menerima sebuah inquiry dari calon pelanggan.
Terus yang kedua, perusahaan dapat memperkirakan biaya produk sebelum pembuatan quotation. Yang ketiga, perusahaan melakukan perencanaan awal untuk tanggal dan biaya pada proyek. Terus yang keempat, berdasarkan biaya yang direncanakan, perusahaan menentukan harga penjualan dan mentransfernya ke quotation. Terus yang ketiga ada sales order. Sales order adalah kontrak perjanjian antara sales organization dengan pelanggan mengenai penjualan barang atau jasa beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Sales order mempunyai dua sifat. Yang pertama, cash order. Cash order adalah jenis order di mana pelanggan melakukan order, mengambil dan menerima barang serta membayarnya secara langsung. Terus yang kedua, order rush order adalah jenis order di mana pelanggan melakukan order dan pengiriman terhadap pelanggan tersebut dan dilakukan pada hal yang sama. Terus yang keempat, standard order. Standard order merupakan sebuah objek bisnis dari sistem manajemen account yang menggambarkan pembayaran pesanan berkala secara kredit atau debit dari satu atau lebih rekening penerima. Terus ada packing. Proses pengambilan mencakup pengambilan barang sesuai dengan persyaratan masing-masing, pengiriman outbound dari lokasi penyimpanan, dan penentuan jumlah yang tepat di daerah pengambilan di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Terus ada good issue. Good issue adalah sebuah pergerakan barang yang digunakan untuk menampilkan penggunaan internal material, mengeluarkan material, dan pengiriman barang ke pelanggan. Lalu ada invoice. Invoice sebuah dokumen penjualan digunakan untuk membuat faktur atau tagihan pelanggan untuk pengiriman barang atau layanan. Faktur biasanya dibuat setelah penerimaan barang atau kinerja pelayanan telah dikonfirmasi. Nah, cara belajar saya seperti itu. Jadi kalau saya tidak bisa memahami bahasa Inggris, jadi lalu saya browsing untuk mencari bahasa Indonesianya dan mempelajari. Dan setelah saya mendapatkan materi tersebut, saya rangkum ke PPT seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.